Pode beber, camarada. Mas pode beber. Você vai morar na MR, onde você tá gostando e me chamo de olho com R. Ensinando você cresce. Você vai morar na MR, onde você tá gostando e me chamo de olho com R. Ensinando você cresce. Fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch. Eu não ligo pra minha ex-bitch, tô com a nova bitch. Fazer tiro. What you want from me? I know what you think you see. I know what you're looking for, but I'm complete. I know what you need, but it won't pay me. Don't want you on nobody. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan kepada kami. Kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Selatan. 2023 Bapak ingin mewawancarai Bapak tentang teknologi pembelajaran apa yang sering digunakan. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami sampaikan terkait teknologi pembelajaran yang digunakan. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertamanya Bapak, teknologi pembelajaran apa yang sering digunakan di dalam kelas? Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab, karena kita sudah tahu ada pepatah kenal kata saya ini, saya juga nanti supaya enak komunikasi dari kalian kan saya juga harus kenal dulu. Satu, kamu juga harus kenal saya kan. Oke, kalau boleh saya tahu saya bicaranya siapa ini? Kalau yang ini? Saya Octaviana Alcasadra dan Bapak apa? Mohon maaf. Saya Gabriel Remawanda di September Play. Oke, saya panggilnya Kak Alfa atau Pak Rein atau apa ini? Enaknya kayak gini Kak Rein. Lanjut. Kalau saya Octaviana Kelin de Patricia, bisa dipanggil Kelin. Kakak Kelin. Kalau saya Yohana Fatima Nami, bisa dipanggil Hana. Oke, Kakak Hana ya. Baik, saya sudah kenal nama kalian juga, jadi itu membuat saya bisa membangun chemistry dengan kalian. Kalian juga harus, tapi saya perlu memperkenalkan diri juga. Kalau saya nama lengkapnya, kalian dari instansi, jadi harus nama lengkap juga. Saya Edward Subatu, jadi kalau misalnya adik-adik sini bisa panggil saya Pak Rudi. Saya mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dan pada kesempatan ini juga saya sangat senang dan berbahagia karena kesempatan untuk bisa berbagi bagaimana tentang pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran di SMA Nusantara. Maaf Kak Kamfa, bisa ulang pertanyaan pertama. Baik Pak, teknologi apa yang sering dipakai di kelas dalam proses pembelajaran? Iya, sebelum saya menjawab itu, jadi dalam pelajaran sekolah kami juga sudah menerapkan basis teknologi. Pertama, karena di sini kami sadar betul bahwa anak-anak itu harus belajar sesuai dengan kodratnya. Jadi ada kodrat keadaan dan juga kodrat zaman. Kodrat zamannya adalah tentang pemanfaatan teknologi. Jadi teknologi sangat penting. Kalau kita bisa menggunakan teknologi yang pembelajaran, anak-anak memiliki motivasi dan antusias dalam belajar. Jadi yang wajib mungkin kami gunakan di semua pelajaran di sekolah, ya pertama adalah pemanfaatan LCD proyektor. Dalam pelajaran itu hampir semua pelajaran itu selalu menggunakan berbagai media, misalnya PowerPoint, video pembelajaran, animasi, dan yang paling penting yang kita terapkan akhir-akhir ini, karena selain kodrat zaman adalah pemanfaatan teknologi, juga mereka dekat dengan dunia permainan. Jadi kita mengutamakan beberapa game interaktif untuk pembelajaran, misalnya Ada visi, kemudian ada kahoot, lalu ada foto. dan yang paling banyak digunakan mungkin paper mode, karena itu kan tidak membutuhkan gawai dan juga mudah untuk digunakan, terutama untuk melakukan asesmen formatif dalam pelajaran supaya kita bisa mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan setiap subjek. Mungkin untuk pertanyaan pertama singkatnya seperti ini. Untuk pertanyaan kedua ya Bapak, kami ingin bertanya terkait teknologi pembelajaran seperti apa yang belum pernah dipakai di sini? Baik Kak Alfa, jadi sih
benar tadi yang disampaikan oleh Kak Fasal Sendal ya. Di sini juga meskipun ini kategori pedesaan juga jauh dari kota, tapi kami beruntung jadi kami punya sumber daya yang bagus. Pertama dengan adanya teman-teman guru yang masuk ke sekolah ini, yang kebanyakan mereka melek akan teknologi. Jadi Kami yang lain yang memiliki pemahaman sedikit ini kena imbasnya juga karena kami sering berbagi dulu. Nah, pertanyaannya tadi, apa teknologi yang memang sulit untuk diterapkan di sekolah? Jadi teknologi yang sulit diterapkan di sekolah adalah teknologi yang memang full memanfaatkan perangkat juga dari peserta didik. Jadi kalau misalnya ada teknologi yang membutuhkan perangkat pendukung dari peserta didik, sulit diterapkan. Nah, karena memang kita situasi latar belakang kita kan ada di pedesaan. Jadi kalau pedesaan itu rata-rata mayoritas orang tua peserta didik itu bertani atau mereka berkebun, sehingga rata-rata ekonomi kami juga ekonomi yang sederhana sih. Kalau misalnya teknologi yang membutuhkan alat-alat yang memang mengharuskan siswa untuk memiliki perangkat pendukung, misalnya gawai atau handphone, itu sulit kami terapkan. Alasannya juga kami juga sering berdiskusi bagaimana menerapkan teknologi yang tidak membuat dampak psikologis pada anak. Kadang kalau si anak-anak usia remaja, apalagi anak SMP ini, mereka psikologinya sangat sensitif. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan teknologi yang pure harus mendapatkan dukungan alat bantu dari peserta didik. Kalau kita kan bisa membuat peserta didik minder dengan teman-temannya kalau memang dia sulit untuk bisa menyediakan perangkat tersebut. yang paling parah, kami tidak mau nanti kalau mereka memaksa orang tua untuk bisa mengadakan itu. Karena kita tahu latar belakang orang tua yang sama seperti kami ini kami sangat. Jadi kami menghindari penggunaan teknologi yang membutuhkan biaya yang sangat mahal, terutama dari sisi kesehatan. Berarti ini menyangkut dengan handphone yang tidak setiap peserta didik bisa. Berarti hanya itu saja kendala. Iya, bukannya sekedar handphone, karena ada beberapa teknologi juga yang mungkin membutuhkan lebih dari sekedar handphone untuk perangkat pendukung. Sorry. Kita langsung ke pertanyaan ketiga ya Bapak. Pertanyaan ini yang kedua tadi ternyata masih hanya itu saja kendalanya, handphone dan perangkat-perangkat lain yang belum bisa digunakan karena keterbatasan kita sebagai peserta didik dan orang tua. Lanjut ke pertanyaan. Sebelum kakak lanjut, mohon maaf karena saya sudah lupa jenis satu tadi. Mungkin orang-orang berpikirkan kalau kita kesulitan jaringan internet, tapi pada kegiatan tidak demikian. Kita ada bantuan dari pemerintah juga, karena bahkan kita ada wifi sendiri sudah dipasang. Kemudian kita juga ada Starlink itu wajib ada, karena memang setiap guru itu diwajibkan untuk menggunakan teknologi. Kalau kakak bisa survei di kantor, ada Starlink di sini. Dan jaringannya sudah bagus, sehingga kita jaringan internet itu bukan menjadi masalah. Sehingga masalah kita tadi hanya dari sisi peserta didik. Di sini teknologi pembelajarannya sudah semakin maju ya Pak. Dikatakan semakin maju juga tidak, karena itu tadi mengharuskan kita, karena kita eranya kan kita tidak mau juga anak-anak mereka tertinggal dari sisi pemanfaatan teknologi, meskipun kita hanya memperkenalkan saja. Karena mereka 100% terlibat aktif kan sulit, karena tidak semua anak menikah. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan ketiga saja. Dari list-list yang tadi itu Pak, apa yang dari list-list yang tidak pernah dipakai, apa teknologi yang akan dipakai dalam waktu dekat ini? Kalau teknologi yang akan dipakai dalam waktu dekat ini adalah teknologi yang memang yang terbaru, inovasi yang terbaru sesuai dengan zaman, meskipun nanti teknologi membutuhkan perangkat. Sehingga harapan kami nanti sekolah juga bisa memfasilitasi siswa, terutama untuk menyediakan perangkat-perangkat pendukung ketika teknologi diterapkan. Kalau yang sekarang dan yang harus kami laksanakan sekarang itu harus ada game interaktif dalam pembelajaran, harus ada suatu aplikasi yang bisa, yang tadi di awal saya katakan harus ada pretest dan post-test, jadi harus ada teknologi itu. Jadi kami sekarang ini ya paling memanfaatkan
karena itu kan tidak membutuhkan gawai dari peserta didik, tapi itu juga bisa kita lakukan interaktif. Dan memang kalau selama ini kami lihat anak-anak juga termotivasi karena mereka kan mau selalu tampil menjadi yang terbaik. Kalau Popon itu kan peringkatnya, kalau kita ada pretest peringkatnya ditampil. Nanti anak-anak yang belum mendapat peringkat pertama itu untuk setiap anak, mereka termotivasi untuk nanti di post test itu menjadi yang terbaik, sehingga setelah pelajaran mereka pasti fokus dan ya mereka berusaha untuk bisa memahami materi dengan baik. Baik Pak, terima kasih untuk Pak Rudi sebagai selaku guru S9 Negeri 1 Ankara. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini Pak kami mendapatkan banyak pembelajaran dan wawasan bagaimana teknologi pembelajaran yang digunakan di S9 Negeri 1 Ranggung Utara ini. Percakapan kita pada hari ini Bapak membuat membuat kami semakin tertarik dengan teknologi pembelajaran yang akan digunakan ke depannya, dan kami berharap kami dapat bekerja sama lagi dengan Bapak dan S9 Negeri 1 Ranggung Utara terkait wawancara lagi untuk teknologi pembelajaran ke depan yang digunakan di S9 Negeri 1 ini. Baik, kakak-kakak dari Unika, jadi kami juga berterima kasih pada hari ini kami berkesempatan untuk bisa berbagi. Dan harapan kami juga nanti kami tahu bahwa sumber inovasi itu adanya di kampus. Dan kami yakin juga nanti banyak sekali inovasi-inovasi, terutama terkait penggunaan teknologi untuk pembelajaran yang mungkin kakak-kakak tahu. Dan sekarang kan ini kita dinamis, dan kami nanti akan sangat senang dan sangat terbuka jika nanti kakak-kakak ke depannya mungkin ada pembahasan ataupun mau berbagi dengan kami menjadikan narasumber tentang pemanfaatan kami akan sangat terbuka untuk itu. Jadi kami juga berterima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Bapak, kami sangat senang untuk kami. Sudah selesai.